Tak semua yang tampak kuat benar-benar tidak terluka. Tak semua yang terlihat tersenyum benar-benar sedang bahagia. Hidup mengajarkan kita banyak hal tanpa suara. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa sakit, tapi selalu menyimpan pelajaran di baliknya. Maka sebelum kita mengeluh, cobalah untuk diam sejenak dan lihat lebih dalam, adakah yang bisa disyukuri hari ini. Kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum kita miliki, sampai lupa betapa berharganya apa yang saat ini sudah ada dalam genggaman. Kita iri melihat rumah megah orang lain, tanpa sadar bahwa ada orang lain yang sedang berteduh di bawah jembatan. Kita mengeluh soal gaji yang kecil, lupa bahwa ada yang bahkan tak tahu akan makan apa hari ini. Bersyukur bukan berarti berhenti berjuang. Tapi itu tentang cara kita melihat kehidupan. Ketika langkah terasa berat dan hasil tak kunjung datang, rasa syukur menguatkan hati bahwa semuanya tak sia-sia. Rasa syukur mengubah keluhan menjadi harapan, dan kegagalan menjadi pembelajaran. Kadang kita merasa hidup ini tidak adil. Tapi adil menurut siapa? Mungkin kita sedang membandingkan nasib kita dengan orang yang berbeda jalan hidup. Seperti membandingkan ikan dengan burung, keduanya hebat, hanya saja bukan pada medan yang sama. Maka jangan habiskan waktu menyesali apa yang bukan milikmu, tapi rawatlah apa yang telah Tuhan titipkan untukmu. Hidup tak selamanya soal memiliki banyak, tapi bagaimana kita cukup dengan yang ada. Orang yang mampu merasa cukup, akan lebih damai hatinya dibanding mereka yang terus merasa kurang, meski telah menggenggam banyak hal. Kebahagiaan sejati tumbuh dari hati yang tidak rakus, dari hati yang tahu caranya berterima kasih meski dalam kekurangan. Seseorang pernah berkata, jangan tunggu hidupmu sempurna untuk merasa bahagia. Karena hidup memang tidak akan pernah benar-benar sempurna. Akan selalu ada kekurangan. Akan selalu ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Tapi selama hati mampu menerima dan mata masih bisa melihat sisi baik dari semuanya, disitulah letak kebahagiaan yang sejati. Kita hidup di dunia yang ramai. Tapi kadang yang kita butuhkan justru keheningan. Hening dari penilaian orang lain. Hening dari kebisingan sosial media. Hening dari hasrat ingin terlihat lebih dari yang kita punya. Dalam hening itu, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Suara yang mengajak untuk kembali pada keikhlasan. Tidak perlu merasa rendah hanya karena kamu belum sampai pada titik tertentu dalam hidup. Semua orang berjalan dengan waktu yang berbeda. Ada yang cepat sampai. Ada yang harus melewati banyak jalan terjal terlebih dahulu. Tapi bukan kecepatannya yang penting, melainkan bagaimana kita tetap melangkah dengan tekad yang kuat dan hati yang bersih. Terkadang kita terlalu fokus pada satu pintu yang tertutup, padahal Tuhan sudah membuka jendela lain yang jauh lebih besar. Tapi karena kepala kita menunduk dalam kecewa, kita tak melihat peluang itu. Maka belajarlah untuk melepaskan. Tidak semua yang hilang itu buruk. Bisa jadi ia pergi agar ruang di hatimu bisa diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Syukur itu bukan hanya soal kata-kata, tapi juga tentang sikap. Tentang bagaimana kita memperlakukan hidup, pekerjaan, orang lain, dan diri sendiri. Ketika kita bersyukur, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita tidak akan memperlakukan rezeki dengan seenaknya. Kita akan menghargai bahkan hal terkecil dalam hidup. Pernahkah kamu sadari bahwa orang yang terlihat tenang, bukan karena hidupnya selalu baik-baik saja, tapi karena mereka belajar untuk tidak panik. Mereka belajar untuk tetap kuat meski keadaan tidak memihak. Mereka menyimpan air mata di dalam doa, dan memilih untuk tetap tersenyum karena tahu, badai tidak akan selamanya bertahan. Banyak dari kita yang terlalu sibuk ingin dimengerti, sampai lupa untuk berusaha memahami. Padahal, jika kita mampu menempatkan diri di hati orang lain, kita akan tahu bahwa setiap orang membawa beban yang tidak terlihat. Maka lebih baik saling meringankan, daripada menambah luka lewat kata-kata yang tidak perlu. Hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang tetap bertahan dalam proses. Dunia bisa saja mempercepat langkah orang lain, tapi bukan berarti jalanmu salah. Mungkin kamu sedang diajarkan untuk lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengenal dirimu sendiri. Dan itu juga bagian dari sukses, meski belum tampak di mata orang. Tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar hidup tanpa luka. Mereka hanya belajar untuk tidak membiarkan lukanya menguasai seluruh harinya. Karena kalau kita terus memelihara luka,
kita akan lupa caranya mencintai hidup. Maka jangan biarkan satu bagian dari hari merusak seluruh harimu. Cobalah untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Bukan karena kamu harus pura-pura kuat, tapi karena keluhan tak akan mengubah apapun. Lebih baik kamu simpan keluhmu dalam doa. Ubah jadi usaha. Dan biarkan hasilnya datang dengan cara yang tak terduga. Hidup selalu punya cara mengejutkan mereka yang bersabar. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Tidak semua kesedihan harus diketahui. Ada kalanya, yang terbaik adalah menyimpan semuanya di dalam hati. Hidup ini bukan panggung untuk memamerkan luka atau keberhasilan. Tapi perjalanan untuk memahami arti keikhlasan, kerja keras, dan ketulusan hati. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Tak apa jika hari ini kamu belum seproduktif kemarin. Tak apa jika ada hari-hari di mana kamu hanya ingin diam. Itu semua bagian dari menjadi manusia. Yang penting kamu tidak berhenti. Yang penting kamu tetap ingin bangkit, meski butuh waktu. Kita seringkali terjebak dalam penilaian orang lain. Padahal mereka tidak menjalani hidup kita. Mereka tidak tahu apa yang kita hadapi. Maka tak perlu sibuk menjelaskan dirimu pada semua orang. Lebih baik perbaiki dirimu dalam diam. Biarlah waktu yang berbicara dan membuktikan. Tak semua doa langsung dijawab hari ini. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Bisa jadi Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Atau sedang membentuk dirimu agar pantas menerima apa yang kamu minta. Jangan putus asa. Kadang, jeda adalah bukti bahwa sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan. Belajarlah dari matahari. Ia tidak pernah iri pada bulan. Ia tahu kapan waktunya bersinar. Dan ia tak pernah menyerah untuk kembali esok pagi, walau semalam sempat tenggelam. Seperti itulah seharusnya hati kita. Tetap bersinar, tetap berusaha, meski pernah tenggelam dalam kesedihan. Jangan ukur bahagia dengan harta. Banyak yang kaya, tapi kosong. Banyak yang sederhana, tapi hatinya penuh. Bahagia itu bukan angka di rekening. Tapi rasa damai ketika tidur nyenyak tanpa rasa khawatir. Ketika bangun pagi dan masih punya semangat untuk menjalani hari. Ada masa di mana kamu akan merasa sendiri, tidak dipahami, bahkan dikhianati. Tapi jangan biarkan itu merusak pandanganmu terhadap hidup. Semua yang datang dan pergi membawa pesan. Yang menetap, membawa pembelajaran. Dan yang meninggalkanmu, membuka ruang untuk yang lebih baik. Kamu tidak harus selalu kuat. Menangis bukan kelemahan. Itu tanda kamu masih punya hati. Tapi jangan biarkan air mata itu membanjiri langkahmu. Gunakan air matamu sebagai pelepas, lalu bangkitlah. Karena dunia tidak akan menunggumu selesai bersedih. Kadang kita terlalu ingin mengendalikan segalanya. Padahal, sebagian hal memang harus dibiarkan mengalir. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Selebihnya, serahkan pada Tuhan. Jika kamu sudah berusaha, maka hasilnya pasti akan datang, meski bukan dalam bentuk yang kamu harapkan. Belajarlah menerima. Menerima bahwa hidup tak selalu adil, bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, bahwa tidak semua usaha akan berhasil. Tapi juga percaya bahwa semua itu akan membawa kita ke tempat yang lebih baik, jika kita mau belajar dari setiap peristiwa. Ketika kamu merasa gagal, ingatlah bahwa kegagalan bukan akhir. Itu hanya penundaan. Mungkin ada hal yang perlu kamu pelajari dulu. Mungkin waktunya belum tepat. Tapi kamu tidak akan pernah tahu seberapa dekat kamu dengan keberhasilan jika kamu menyerah sekarang. Lihatlah sekitar. Ada banyak hal kecil yang bisa disyukuri. Udara yang kamu hirup. Keluarga yang mencintaimu. Teman yang peduli. Bahkan detak jantungmu yang masih berdetak, semua itu adalah bukti bahwa kamu masih diberi kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Tidak perlu sempurna untuk merasa cukup. Yang kamu butuhkan adalah hati yang menerima. Sebab penerimaan membawa kedamaian. Dan kedamaian lebih bernilai dari segalanya. Bahkan lebih dari pencapaian yang kamu kejar mati-matian. Teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk membuat dirimu bangga suatu hari nanti. Kamu tidak diciptakan untuk sekadar hidup biasa-biasa saja. Tapi untuk menjadi seseorang yang tumbuh dari luka, dan bersinar dari dalam. Jangan bandingkan jalanmu dengan jalan orang lain. Hidup bukan perlombaan. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh liku.
Setiap orang punya waktu mekar yang berbeda. Yang penting, kamu tidak berhenti tumbuh. Hidup memang tak selalu sesuai harapan. Tapi kamu bisa mengubah cara pandangmu terhadap kenyataan. Jika tidak bisa mengubah situasi, ubahlah hatimu dalam menghadapinya. Maka beban akan terasa lebih ringan, dan jalan terasa lebih terang. Kita memang tidak bisa mengontrol segalanya. Tapi kita bisa mengontrol sikap kita. Kita bisa memilih untuk tetap sabar, tetap bersyukur, dan tetap kuat, meski dalam tekanan. Dan sikap itu yang akan membawamu melewati segala rintangan. Hiduplah dengan sadar. Sadar bahwa waktu berjalan cepat. Sadar bahwa hidup tidak bisa diulang. Maka jangan habiskan hari-harimu dengan penyesalan. Gunakan waktumu untuk mencintai, untuk belajar, dan untuk bersyukur. Kamu layak bahagia. Kamu layak damai. Tapi itu semua tidak datang dari luar. Itu lahir dari dalam. Dari hati yang bersih, dari jiwa yang tenang, dari pikiran yang menerima. Maka mulai hari ini, belajarlah bersyukur lebih sering, dan lihatlah bagaimana hidupmu berubah pelan-pelan. Hidup bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tapi tentang apa yang kita bagikan. Tentang seberapa banyak kebaikan yang kita tanam. Tentang seberapa luas hati kita dalam menghadapi dunia. Jadikan hidupmu bermakna, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Kadang kita terlalu sibuk mengeluhkan hidup, tanpa menyadari bahwa kita sedang berjalan di atas jawaban dari doa-doa kita yang lama. Kita mengeluh soal lelah, padahal dulu kita pernah berdoa minta kesempatan. Kita mengeluh soal beban, padahal dulu kita memohon diberi tanggung jawab agar hidup terasa lebih bermakna. Kita sering tak sadar bahwa yang tampak seperti beban hari ini, adalah bagian dari jalan menuju keberhasilan yang dulu kita minta dalam doa-doa panjang penuh harap. Maka bersabarlah, karena proses memang tidak selalu tampak indah, tapi percayalah, hasilnya akan membawa makna. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tapi setiap kesulitan yang datang bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk. Seperti api yang membakar, bukan untuk menghancurkan logam, tapi untuk menguatkannya. Ada saatnya hidup membuatmu terdiam. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang diajarkan untuk mendengarkan. Mendengar suara hatimu sendiri. Mendengar bisikan dari langit yang selama ini mungkin terabaikan oleh kebisingan dunia. Ketika kamu merasa kehilangan arah, jangan buru-buru menyerah. Mungkin arah itu bukan hilang, tapi sedang dialihkan menuju sesuatu yang lebih baik. Kadang kamu harus tersesat sebentar untuk menemukan jalan yang lebih terang. Jangan terburu-buru marah pada kegagalan. Karena bisa jadi, kegagalan itu sedang menyelamatkanmu dari keberhasilan yang hanya akan membutakan. Tuhan tahu batasmu, bahkan ketika kamu sendiri tak menyadarinya. Ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Tapi satu hal yang selalu bisa kamu atur adalah sikapmu terhadap apapun yang terjadi. Disitulah letak kekuatan yang sesungguhnya. Belajarlah untuk tetap melangkah meskipun perlahan. Karena tidak ada perjalanan yang sia-sia. Bahkan langkah terseokmu hari ini adalah jejak menuju puncak yang suatu saat akan kamu syukuri. Terkadang kamu hanya butuh percaya. Percaya bahwa setiap air mata tidak jatuh dengan sia-sia. Bahwa setiap malam yang kamu lalui dengan doa adalah benih-benih harapan yang sedang disirami. Banyak orang yang menyerah bukan karena tak mampu, tapi karena tak sabar. Padahal bisa jadi, satu langkah lagi, mereka akan melihat cahaya di ujung lorong gelap itu. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti kamu berada di jalan yang salah. Bisa jadi, kamu sedang mendaki. Dan pendakian memang melelahkan, tapi pemandangan di puncak selalu layak diperjuangkan. Jangan remehkan hari-hari kecil yang kamu lalui dengan tekun. Karena keberhasilan besar seringkali dibangun dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tak perlu menjelaskan kepada semua orang tentang perjuanganmu. Karena bukan mereka yang menentukan hasil akhirnya. Cukup terus melangkah, dan biarkan waktulah yang menjawab segalanya. Hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat sampai. Tapi tentang siapa yang tetap setia berjalan meski tertatih. Karena di akhir nanti, bukan kecepatanmu yang diingat, tapi keteguhanmu. Tidak semua luka perlu diceritakan. Tidak semua rasa perlu dijelaskan. Ada kalanya kamu hanya perlu menengadahkan tangan, dan berkata dalam hati, Tuhan, aku pasrah, tapi aku tetap percaya.
Mungkin kamu lelah bukan karena terlalu banyak berjalan, tapi karena terlalu sering menengok ke belakang. Cobalah fokus pada tujuanmu, dan lihatlah betapa ringan langkahmu saat pandanganmu hanya tertuju ke depan. Hidup mengajarkan banyak hal melalui diam, melalui sepi, melalui hal-hal yang tidak kamu mengerti saat itu, tapi akan sangat kamu syukuri suatu saat nanti. Setiap orang sedang berjuang. Jangan bandingkan ceritamu dengan cerita orang lain. Karena bisa jadi, mereka sedang iri dengan kekuatanmu, sementara kamu sibuk merasa kurang dibanding mereka. Terkadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi ketenangan. Karena saat hati tenang, bahkan pertanyaan yang paling berat pun akan terasa ringan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keheningan. Saat kamu berhenti berdebat dengan kenyataan, dan mulai menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai rencanamu. Setiap pagi adalah pengingat bahwa kamu masih diberi kesempatan. Maka meski hari kemarin berat, hari ini tetap layak disyukuri. Karena hidup terus berjalan, dan kamu masih punya waktu untuk mencoba lagi. Tak semua proses bisa dipercepat. Seperti bunga yang butuh waktu untuk mekar, keberhasilan juga punya musimnya sendiri. Tugasmu hanya menyiram dengan sabar dan merawat dengan sepenuh hati. Berhenti mencari validasi dari orang-orang yang tidak memahami jalanmu. Karena yang benar-benar tahu perjuanganmu adalah dirimu sendiri dan Tuhan yang menyaksikan dalam diam. Kamu tak harus menjadi luar biasa untuk memulai. Tapi kamu harus berani memulai agar bisa menjadi luar biasa. Karena setiap langkah pertama adalah kemenangan kecil yang membuka jalan menuju mimpi besar. Jangan takut untuk gagal. Karena gagal bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan, kamu belajar cara untuk menang yang lebih bijak dan lebih kuat. Kadang kamu hanya perlu beristirahat, bukan menyerah. Karena tubuh dan jiwa juga punya batasnya. Menghargai diri sendiri adalah bagian dari perjuangan juga. Setiap kali kamu merasa tidak dihargai, ingatlah bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Kamu berharga karena kamu ada. Karena kamu terus mencoba, meski sering tak terlihat. Banyak hal indah yang tumbuh dalam diam. Seperti akar pohon yang kuat tertanam di tanah, proses terbaik seringkali terjadi saat tidak ada yang melihat. Doa-doamu tidak pernah menguap. Mereka hanya sedang dikumpulkan, satu demi satu, untuk diberikan padamu dalam waktu yang paling tepat. Maka bersabarlah dalam menanti, karena Tuhan tak pernah lupa. Jangan biarkan masa lalu mencuri harapanmu hari ini. Apa yang sudah berlalu, biarlah menjadi pelajaran. Masa depanmu lebih penting daripada penyesalan yang tidak bisa diubah. Semakin kamu ikhlas, semakin lapang hatimu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan masalah itu mengendalikanmu. Tak semua yang baik akan datang cepat. Kadang yang terbaik justru datang saat kamu sudah tak berharap banyak, tapi tetap bertahan dengan ikhlas dan tenang. Kamu tidak harus sempurna untuk pantas bahagia. Bahagia bukan hadiah dari kesempurnaan, tapi pilihan dari rasa cukup yang kamu ciptakan dalam hatimu sendiri. Jika kamu merasa jalanmu terlalu berat, mungkin karena kamu sedang membawa beban yang bukan milikmu. Belajarlah melepaskan. Tidak semua harus kamu pikul sendiri. Ketika tak ada yang mengerti, tetaplah mengerti dirimu sendiri. Karena kamu adalah rumah pertama bagi hatimu. Jika rumah itu roboh, kemana lagi kamu akan pulang? Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Tapi siapa yang tetap jujur dengan dirinya sendiri sepanjang perjalanan. Kejujuran pada diri sendiri adalah kemenangan sejati. Jangan takut kehilangan sesuatu yang bukan ditakdirkan untukmu. Karena yang sungguh milikmu, takkan pernah pergi meski dunia berusaha menjauhkan. Dan yang bukan milikmu, takkan pernah bisa kamu genggam meski kamu mati-matian mengejarnya. Teruslah melangkah. Meskipun perlahan, meskipun sendiri, karena selama kamu masih berjalan, selama itu pula harapan masih hidup. Jalan panjang ini, suatu hari nanti, akan mengantarmu pada satu tempat yang kamu sebut akhirnya aku sampai. Ada kalanya hidup membawa kita ke jalan yang tak pernah kita rencanakan. Bukan karena kita tersesat, tapi karena semesta ingin kita belajar arti pasrah yang sesungguhnya. Belajar bahwa tidak semua yang tak sesuai harapan itu buruk. Saat kamu menunggu dalam diam, dunia mungkin tak peduli. Tapi ada yang selalu memperhatikan. Tuhan tak pernah tidur. Doamu mungkin tak langsung dijawab, tapi percayalah,
Setiap hela nafasmu tidak sia-sia. Pernahkah kamu merasa seperti semua orang sedang berlari mendahuluimu? Jangan panik. Hidup bukan lomba. Ada yang memang harus tumbuh dalam diam, berbuah lebih lama, tapi ketika matang, rasanya tak tertandingi. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak punya siapa-siapa. Tapi justru di titik itu kamu menemukan satu-satunya yang benar-benar kamu butuhkan, dirimu sendiri. Tak mudah menerima kenyataan bahwa orang yang dulu paling kamu percaya ternyata meninggalkan luka terdalam. Tapi di sanalah kamu belajar bahwa memaafkan bukan untuk mereka, melainkan untuk menenangkan jiwamu sendiri. Kamu boleh menangis, tapi jangan pernah menyerah. Karena bahkan langit yang paling cerah pun pernah diguyur hujan. Tangismu hari ini tidak menandakan kelemahan, justru menunjukkan bahwa kamu manusia yang berani merasa. Ada luka-luka yang tak terlihat di permukaan, tapi terus berdenyut di dalam diam. Luka yang tak berdarah, tapi rasanya menyesakkan dada. Tak apa, kamu tidak harus menjelaskan semua rasa. Cukup hadapi, dan perlahan sembuhkan. Kadang hidup terasa sepi bukan karena tak ada orang, tapi karena hati kita terlalu berharap kepada yang salah. Maka pelan-pelan, tarik lagi harapan itu dan kembalikan kepada yang paling layak, Tuhan. Banyak dari kita terlalu sibuk mengejar pengakuan, sampai lupa bahwa nilai diri tidak datang dari pujian. Kamu berharga bukan karena dipuji, tapi karena kamu bertahan saat tak ada satupun yang tahu betapa berat langkahmu. Jangan meremehkan dirimu hanya karena hidupmu tidak seindah cerita orang lain. Bisa jadi, mereka hanya pandai bercerita, tapi diam-diam sedang menahan luka yang tak mereka tunjukkan. Kamu tak harus selalu kuat. Kadang mengakui bahwa kamu rapuh adalah bentuk kekuatan yang lebih besar. Karena menerima diri apa adanya jauh lebih sulit daripada berpura-pura tegar setiap waktu. Seringkali kita menuntut dunia untuk adil. Tapi kenyataannya, keadilan bukan datang dari dunia. Keadilan yang sejati datang dari cara kita merespons semua ketidakadilan itu tanpa kehilangan arah dan kasih. Ada banyak keajaiban yang terjadi secara perlahan. Seperti fajar yang muncul pelan-pelan setelah gelap panjang. Hidupmu juga begitu. Tidak harus langsung terang, cukup yakin bahwa cahaya sedang menuju ke arahmu. Bersyukurlah jika kamu masih punya hati yang lembut di tengah dunia yang kasar. Itu artinya kamu masih manusia. Masih bisa merasakan, masih bisa mencintai, meski hatimu sudah berkali-kali dirobek oleh kenyataan. Tidak semua kehilangan berarti akhir. Kadang kehilangan adalah jalan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kamu terlalu lama menggenggam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu butuhkan. Banyak hal yang kita anggap kekalahan, ternyata adalah perlindungan. Banyak yang kita kira akhir, ternyata adalah awal. Hanya saja, kita terlalu cepat menyimpulkan sebelum semesta selesai menulis kisahnya. Kamu tidak pernah tahu siapa yang diam-diam mengagumi perjuanganmu. Siapa yang melihatmu sebagai inspirasi, bahkan ketika kamu merasa dirimu sedang jatuh. Maka teruslah berjuang, bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Jika hari ini terasa hampa, mungkin kamu sedang diberi ruang untuk menata ulang hidupmu. Kadang, kekosongan bukan hukuman, tapi undangan dari semesta agar kamu duduk sejenak dan mendengarkan bisikan jiwamu. Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidup begitu banyak memberi ujian? Karena mungkin itulah cara Tuhan membuatmu kuat, bukan agar kamu keras, tapi agar kamu tahan ketika dunia ingin mematahkanmu. Ada rindu yang tak bisa dituntaskan. Rindu pada masa lalu, pada seseorang, atau pada versi dirimu yang dulu lebih bahagia. Tak apa, rindu tidak harus disembuhkan. Cukup diterima, lalu berjalan lagi. Kamu mungkin lelah karena terus memberi, sementara yang kamu terima hanya luka. Tapi jangan biarkan itu membuat hatimu kering. Tetaplah memberi. Karena kebaikan tak pernah sia-sia, meski tak langsung kembali. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Kadang yang kamu perlukan hanya berhenti sejenak, menarik napas, dan bersyukur bahwa kamu masih hidup. Masih punya kesempatan untuk berubah. Setiap hari adalah peluang baru untuk mencintai dirimu lebih dalam. Untuk menerima bahwa kamu tidak sempurna, tapi tetap layak dicintai. Bahkan oleh dirimu sendiri. Ada kesunyian yang menyembuhkan. Kesunyian yang membuatmu mendengar apa yang tak pernah kamu sadari sebelumnya. Pelan-pelan, diam menjadi teman yang kamu butuhkan untuk pulih.
Tak semua luka bisa dijahit. Ada luka yang hanya bisa kamu rawat sendiri. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dihidupi. Hingga suatu hari kamu bisa tersenyum, bukan karena lupa, tapi karena sudah sembuh. Jangan takut dengan perubahan. Karena perubahan seringkali adalah satu-satunya jalan agar kamu bisa tumbuh. Tetap di tempat yang sama hanya akan membuatmu nyaman dalam ketidakbahagiaan. Kamu mungkin merasa hidup terlalu cepat berjalan, dan kamu tertinggal jauh. Tapi ingatlah, bahkan bunga yang tumbuh paling akhir pun tetap mekar dengan indah pada waktunya. Tak ada yang salah dengan menjadi berbeda. Dunia ini tidak butuh lebih banyak salinan. Dunia butuh keaslian. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan salinan dari orang yang bahkan tak tahu siapa kamu. Kehidupan bukan soal siapa yang punya lebih banyak, tapi siapa yang bisa lebih banyak mensyukuri. Karena pada akhirnya, orang yang paling bahagia bukan yang punya segalanya, tapi yang mampu menikmati yang ia miliki. Mungkin kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu selalu punya pilihan untuk membuat hari ini lebih baik. Dan dari hari ini, kamu bisa menulis masa depan yang lebih bermakna. Setiap kegagalan membawa pesan. Setiap air mata membawa pelajaran. Dan setiap kesedihan adalah ruang kosong yang bisa kamu isi dengan harapan baru. Jangan biarkan satu bab buruk menentukan seluruh cerita hidupmu. Ketika kamu merasa tak ada yang mendukungmu, jadilah penyemangat bagi dirimu sendiri. Karena keberanian terbesar adalah saat kamu memilih tetap melangkah, bahkan saat kamu sendiri. Tak semua orang akan memahami jalan yang kamu pilih. Tapi kamu tidak perlu menjelaskan segalanya. Cukup jalani dengan sungguh-sungguh. Karena waktu akan membuktikan niat baik dan usaha keras tidak akan pernah sia-sia. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasil dari kerja kerasmu. Tapi tidak berarti usahamu sia-sia. Benih pun butuh waktu untuk tumbuh. Teruslah menyiram, teruslah percaya. Ada malam-malam yang membuatmu ingin menyerah. Tapi jika kamu bertahan satu malam lagi, satu hari lagi, siapa tahu harapan itu akhirnya datang mengetuk pintu. Jangan padamkan lilinmu sendiri. Kesabaran bukan berarti pasif. Kesabaran adalah keberanian untuk tetap bertahan meski dunia memaksamu berhenti. Dan hanya orang-orang sabar yang akan melihat bagaimana mukjizat datang pada waktu yang tak terduga. Jangan ragukan dirimu hanya karena kamu belum sampai. Semua orang punya waktunya. Fokuslah pada perjalananmu. Nikmati prosesnya. Karena saat kamu sampai nanti, kamu akan tahu bahwa setiap langkahmu pantas untuk dihargai. Jika suatu hari kamu berhasil, jangan lupa untuk menengok ke belakang. Bukan untuk menyesali apapun, tapi untuk bersyukur bahwa kamu telah melalui semua itu dan tetap bertahan sebagai versi terbaik dari dirimu yang hari ini. Terkadang hidup memaksamu menunggu di ruang sepi, sementara orang lain tampak terus melaju. Tapi bisa jadi, itu bukan jeda sia-sia. Itu adalah masa persiapan, ketika Tuhan sedang memperkuat hatimu sebelum hal besar datang dalam hidupmu. Ada kalanya kamu perlu kehilangan arah untuk menemukan kembali tujuan yang sejati. Ketika semuanya terasa asing, mungkin itu pertanda bahwa kamu memang ditakdirkan untuk berjalan ke jalan yang berbeda dari orang kebanyakan. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan itu selalu datang dari sesuatu yang besar. Padahal kadang, ia muncul dari hal kecil seperti senyuman ibu, secangkir kopi hangat, atau pelukan seseorang yang tak banyak bicara, tapi hadir saat kamu paling butuh. Kamu mungkin belum sampai ke tempat yang kamu impikan. Tapi jangan abaikan betapa jauhnya kamu telah berjalan dari titik kamu memulai. Setiap langkah, sekecil apapun, tetaplah kemajuan. Ada kekuatan besar dalam keikhlasan. Saat kamu mampu menerima apapun yang terjadi tanpa membenci, tanpa menyalahkan, disitulah kedewasaanmu tumbuh. Kamu jadi tahu bahwa hidup bukan tentang memaksa, tapi tentang memahami. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita lupa bahwa kita juga manusia. Tak sempurna. Bisa salah. Bisa jatuh. Dan itu tak apa. Karena proses menjadi lebih baik selalu dimulai dari pengakuan bahwa kita pernah rapuh. Ketika dunia terlalu bising dengan tuntutan, izinkan dirimu untuk menepi. Tenangkan hati. Dengarkan suara hatimu sendiri. Karena kadang, jawaban yang kamu cari di luar, ternyata sudah lama berbisik di dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin bukan siapa-siapa bagi dunia. Tapi kamu adalah dunia bagi seseorang.
Jangan remehkan keberadaanmu. Bisa jadi, keberanianmu bertahan hari ini memberi harapan bagi jiwa lain yang diam-diam mengamati. Tidak semua orang yang tersenyum sedang bahagia. Banyak dari mereka sedang menahan luka di balik topeng. Maka bersikaplah lembut pada siapapun. Karena kita tidak pernah tahu pertempuran macam apa yang sedang mereka hadapi. Hidup itu bukan soal menaklukkan segalanya, tapi tentang menyadari mana yang perlu kamu perjuangkan dan mana yang harus kamu lepaskan. Karena tidak semua hal pantas disimpan, tidak semua hal pantas ditunggu. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh siapapun, selain oleh dirimu sendiri. Kamu bisa dikelilingi orang, tapi tetap merasa sendiri. Maka belajarlah menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri terlebih dahulu. Kita sering mendambakan ketenangan, tapi terus berlari mengejar hal yang menambah kekhawatiran. Mungkin sudah waktunya kita berhenti sebentar, merenung, menyadari bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, tapi di dalam hati yang pasrah. Jangan menunggu semua orang memahami kamu. Karena tidak semua orang akan bisa merasakan luka yang kamu rasakan, atau lelah yang kamu simpan. Yang penting, kamu tidak kehilangan arah dalam memahami dirimu sendiri. Banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana cara kita bereaksi. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan pada kuasa, tapi pada kendali diri. Ada waktu untuk berlari, ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk mengejar, dan ada waktu untuk merelakan. Hidup ini soal irama. Jika kamu terus memaksakan langkah, kamu hanya akan kehilangan makna. Kita hidup dalam zaman yang menuntut segalanya cepat. Tapi luka hati tidak bisa disembuhkan dengan tergesa-gesa. Biarkan ia sembuh dalam waktunya. Luka yang dipaksa pulih hanya akan meninggalkan bekas yang lebih dalam. Kadang kamu terlalu sibuk ingin dimengerti, sampai lupa mencoba mengerti orang lain. Padahal dalam memahami, kamu bisa menemukan rasa damai yang jauh lebih tulus daripada sekadar dimengerti. Kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati jika terus membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Karena setiap orang punya takdir yang berbeda. Fokuslah pada milikmu, dan rawatlah dengan syukur. Jangan malu karena pernah gagal. Malulah jika kamu berhenti mencoba hanya karena takut gagal lagi. Keberhasilan sejati bukan ketika kamu tak pernah jatuh, tapi ketika kamu memilih bangkit setiap kali terjatuh. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakanmu, tapi jangan biarkan itu membuatmu kehilangan kepercayaan kepada kebaikan. Masih banyak hati baik di luar sana. Dan yang terpenting, jadilah bagian dari kebaikan itu. Sakit hati itu memang menyakitkan, tapi jangan biarkan hatimu menjadi keras karenanya. Jagalah kelembutanmu, karena hanya hati yang lembut yang bisa mengasihi tanpa syarat, dan memaafkan tanpa dendam. Ada orang-orang yang tidak bisa kamu miliki meskipun kamu mencintai mereka sepenuh hati. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena Tuhan tahu bahwa kebersamaan tidak selalu berarti kebahagiaan. Ketika kamu merasa tidak ada yang peduli, ingatlah satu hal, kamu tetap bernilai, bahkan jika dunia tak melihatnya. Nilai hidupmu tidak ditentukan oleh mata orang lain, tapi oleh keyakinan dan tujuan hidupmu sendiri. Tidak semua luka harus dibagikan. Ada luka yang cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Bukan karena kamu ingin menyembunyikan, tapi karena kamu sedang belajar berdamai tanpa banyak bicara. Ketika kamu merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kamu memulai. Ingat semua perjalanan panjang yang telah kamu lewati. Jangan biarkan perjuanganmu jadi sia-sia hanya karena badai sementara. Ada saatnya kamu harus berkata cukup. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin melanjutkan hidupmu tanpa membawa beban yang bukan lagi milikmu. Tak perlu mengemis cinta dari orang yang tak menghargaimu. Kamu layak dicintai dengan tulus, bukan karena terpaksa. Belajarlah mencintai dirimu lebih dulu sebelum berharap orang lain melakukannya. Kadang kamu berpikir hidup tidak adil, tapi mungkin kamu sedang melihatnya dari sudut yang sempit. Cobalah ubah cara pandangmu. Mungkin hidup tidak memberimu apa yang kamu inginkan, tapi justru memberikan apa yang kamu butuhkan. Tak semua orang akan memahami proses yang kamu jalani, tapi kamu tidak butuh izin mereka untuk terus berjalan. Jalanmu adalah milikmu, dan kamu punya hak penuh untuk menapakinya dengan percaya diri. Ketika kamu merasa kehilangan arah, jangan terburu-buru mencari peta. Duduklah sejenak.
Kadang arah terbaik muncul justru ketika kamu tenang dan tak lagi terburu-buru. Ada banyak luka yang tidak kita sadari berasal dari ekspektasi kita sendiri. Belajarlah menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan seperti yang kita bayangkan. Dan itu tidak apa-apa. Orang yang paling banyak memberi bukan selalu yang paling punya. Tapi mereka yang paling paham betapa berharganya arti memberi, meski dari kekurangan. Jangan remehkan arti satu kata yang kamu ucapkan. Bisa jadi satu kalimat sederhana darimu mampu mengubah hari seseorang yang sedang hampir menyerah. Terkadang, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubah situasi. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana caramu menjalaninya. Dan itu sudah cukup untuk menciptakan perbedaan besar. Jika kamu merasa belum sampai ke tujuan, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu hanya sedang diarahkan ke rute yang lebih baik, meski lebih panjang. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan langkahmu sia-sia. Bukan kekayaan atau gelar yang membuat seseorang mulia, tapi hatinya. Hatilah yang membedakan antara yang hidup dan yang sekadar ada. Maka jagalah hatimu tetap bersih meski dunia mengotori sekitarnya. Dan jika hari ini kamu merasa sendiri, ingatlah satu hal penting, kamu tidak benar-benar sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersamamu, diam-diam menenun rencana indah di balik setiap kesakitanmu. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa banyak makna yang kamu kumpulkan di sepanjang perjalanan. Dan jika kamu masih bertahan hingga hari ini, itu sudah luar biasa. Tidak semua luka butuh penjelasan, dan tidak semua rasa sakit perlu disiarkan. Ada beberapa hal yang lebih bijak jika disimpan sendiri. Bukan karena takut dinilai lemah, tapi karena kamu sedang belajar menjadi kuat dalam diam. Ada masa di mana kamu akan merasa asing dengan hidupmu sendiri. Semua terasa hambar, semua terasa salah. Tapi percayalah, itu bukan akhir. Itu adalah proses pendewasaan. Proses kelahiran kembali menjadi versi terbaik dari dirimu. Setiap orang membawa beban yang tak terlihat. Maka ketika seseorang bersikap kasar, mungkin ia sedang berjuang melawan luka yang tak kamu tahu. Tetaplah jadi orang baik, bahkan ketika dunia tak membalasnya. Kita sering berlari mengejar yang kita inginkan, sampai lupa bahwa mungkin yang kita butuhkan justru sudah ada di sekitar kita. Kadang kita terlalu sibuk mencari cahaya, padahal pelita kecil itu sudah menyala dalam hati. Hidup tidak selalu menawarkan keadilan dalam bentuk yang kita pahami. Tapi dalam setiap kehilangan, selalu ada pelajaran yang Tuhan sisipkan diam-diam. Pelajaran itu yang akan memuatkan langkah kita ke depan. Kadang kamu harus berani berkata, aku tidak baik-baik saja, bukan untuk mengeluh, tapi agar kamu jujur pada dirimu sendiri. Karena penyembuhan tidak akan pernah dimulai dari kepura-puraan. Banyak orang berpikir menjadi kuat itu tidak menangis. Tapi sejatinya, kekuatan adalah ketika kamu bisa menangis tapi tetap memilih melangkah. Kekuatan sejati tidak selalu tampak di luar, tapi terasa di dalam. Ada luka yang tak bisa diobati oleh waktu, tapi bisa diredakan oleh penerimaan. Dan penerimaan bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa kamu siap memulai kembali meski dengan hati yang pernah patah. Jangan selalu sibuk mengejar pengakuan orang lain. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu diciptakan untuk menjalani peran terbaikmu, meskipun tidak semua orang memahami ceritamu. Bersyukur bukan berarti kamu puas dengan keadaan sekarang. Tapi itu tentang menerima sambil tetap melangkah. Bersyukur bukan berarti berhenti, tapi melanjutkan dengan hati yang tidak mengeluh. Kadang yang kita butuhkan bukan nasihat panjang atau motivasi berapi-api, tapi cukup ditemani dalam diam. Cukup ditemani dalam tangis. Karena terkadang kehadiran lebih berarti dari 1000 kata. Ketika hidup terasa sunyi, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu adalah kesempatan agar kamu bisa lebih dekat dengan dirimu sendiri, agar kamu bisa benar-benar mendengar suara hatimu yang selama ini tertutup keramaian. Tidak semua orang akan memahami perjuanganmu. Tapi kamu tidak harus membuktikan apapun. Cukup terus melangkah. Karena pada akhirnya, hasil akan bicara lebih keras daripada asumsi orang lain. Jangan menilai hidup hanya dari satu musim. Jika sekarang kamu sedang berada dalam badai, ingatlah bahwa musim semi akan datang juga. Tidak ada badai yang bertahan selamanya. Tidak ada tangis yang tak diganti senyum suatu saat nanti. Kamu mungkin merasa belum cukup, belum hebat,
belum sampai. Tapi kamu sedang berproses. Dan proses itu sendiri adalah keindahan. Jangan abaikan betapa berharganya hari-hari biasa yang kamu lewati dengan terus bertahan. Terkadang kita terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang di luar kendali kita. Padahal, melepaskan beban itu juga bagian dari mencintai diri. Kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Lelah itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sudah berusaha sejauh ini. Jangan malu untuk berhenti sejenak, menghela napas, menata ulang hati, karena setelahnya kamu akan berjalan lebih kuat. Banyak orang tidak tahu betapa kerasnya kamu mencoba, betapa seringnya kamu menahan tangis dalam diam. Tapi Tuhan tahu, dan itu cukup, karena pengakuan terbaik adalah saat langit turut mendoakanmu diam-diam. Tidak semua kebahagiaan harus diumumkan. Ada kebahagiaan yang lebih indah saat kamu nikmati sendiri, dalam tenang, tanpa validasi, tanpa pengakuan. Karena yang sejati tak butuh sorotan. Ada hari-hari ketika kamu tidak ingin bertemu siapapun. Dan itu wajar. Manusia butuh ruang. Butuh jeda. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sedang ingin pulih, sedang ingin menyusun ulang serpihan dalam hati. Jangan takut berjalan sendiri. Karena kadang, kesendirian justru membawa kita pada kedewasaan yang tak bisa diberikan oleh keramaian. Dalam sepi, kamu belajar mendengar suara Tuhan dan hatimu sendiri. Setiap luka yang kamu alami adalah bagian dari kisahmu. Jangan malu karena pernah patah. Karena dari situ kamu belajar bagaimana menjadi utuh kembali, bukan seperti dulu, tapi lebih kuat. Ada kalanya kamu mencintai seseorang sepenuh hati, tapi akhirnya harus melepaskan. Bukan karena kurang cinta, tapi karena kamu tahu bahwa mempertahankan sesuatu yang menyakitimu bukanlah bentuk kasih pada diri sendiri. Ketika kamu merasa hidup tidak berpihak padamu, lihatlah ke belakang sejenak. Hitung kembali berapa kali kamu selamat dari hal-hal yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu. Bukankah itu juga pertolongan? Memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Tapi itu adalah keputusan untuk tidak lagi mengizinkan luka itu mengendalikanmu. Kamu memilih damai, bukan karena lemah, tapi karena ingin sembuh. Jangan selalu mengukur pencapaianmu dengan ukuran orang lain. Hidup bukan kompetisi. Jika kamu bisa bangun pagi, tersenyum, dan tetap bersyukur di tengah kesulitan, itu pun sudah kemenangan. Ada waktu di mana kamu merasa kosong, padahal tidak kekurangan apapun. Itu bukan karena kamu gagal, tapi mungkin karena jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pencapaian, makna. Jangan abaikan bisikan kecil dari hati. Kadang intuisi yang lembut itu justru penuntun terbaik, ketika logika dan dunia terlalu gaduh. Dengarkan, dan percayalah pada arahnya. Kita sering berdoa meminta yang terbaik, lalu kecewa saat tidak mendapat yang kita inginkan. Padahal, bisa jadi yang kita inginkan bukan yang terbaik. Mungkin, jawaban doa itu datang dalam bentuk yang berbeda. Jika kamu harus memilih antara menjadi benar atau menjadi damai, pilihlah damai. Tidak semua kebenaran harus diperdebatkan. Kadang, diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk layak dicintai. Cinta yang sejati melihat hati, bukan pencapaian. Maka rawat hatimu terlebih dahulu, sebelum kamu mencari siapa yang bisa menjaganya. Jangan terus mengejar yang pergi. Bisa jadi, yang kamu kejar justru penghalang dari sesuatu yang lebih baik yang sedang menunggumu di depan. Percayalah, Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menggantikannya. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba tampil. Tapi jangan lupa, jiwa butuh waktu. Butuh istirahat. Butuh keheningan. Jangan abaikan panggilan itu hanya karena takut tertinggal. Tidak semua jawaban datang dalam bentuk kata. Kadang Tuhan menjawab lewat pertemuan, lewat perpisahan, lewat kejadian yang tampak sepele tapi mengubah arah hidupmu sepenuhnya. Saat hidup menamparmu keras, jangan buru-buru melawan. Tanyakan pada dirimu, apa yang sedang ingin Tuhan ajarkan. Karena seringkali, pelajaran terbesar datang dari rasa sakit terdalam. Terkadang, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Dan itu bukan kegagalan. Itu adalah pengingat bahwa kamu juga manusia, dan kamu pun butuh diselamatkan, minimal oleh dirimu sendiri. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya bisa melakukan sedikit.
Tidak apa-apa jika kamu tidak seproduktif orang lain. Yang penting kamu terus bergerak, sekecil apapun langkahmu, itu tetap berarti. Hidup memang tidak mudah. Tapi kamu tidak sendiri. Selalu ada tangan Tuhan yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupanmu. Maka teruslah melangkah. Karena langit tidak pernah lupa pada mereka yang tidak menyerah. Jika nanti kamu merasa semuanya sudah selesai, ingatlah bahwa kamu masih hidup. Selama napas masih ada, selalu ada harapan. Selalu ada cahaya, meski hanya setitik. Dan dari titik itulah, harapan besar bisa kembali tumbuh. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, menyalahkan setiap kegagalan seolah semuanya salah kita. Padahal, tidak semua hal bisa kita kontrol. Ada yang memang sudah digariskan untuk menjadi pelajaran, bukan untuk disesali. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi tentang siapa yang tetap kuat berjalan meski berulang kali jatuh dan terluka. Ketahanan, bukan kecepatan, yang menentukan siapa yang bertahan paling lama. Ada hari-hari ketika kamu merasa tidak berguna. Saat semua usaha terasa sia-sia. Tapi percayalah, kamu tetap berharga. Nilaimu tidak ditentukan oleh hasil yang terlihat, tapi oleh ketulusan di balik setiap langkah. Kamu tidak harus punya semua jawaban hari ini. Kamu hanya perlu cukup keberanian untuk terus bertanya, cukup keikhlasan untuk menerima yang belum bisa kamu mengerti sekarang. Di balik setiap air mata yang kamu sembunyikan, ada kekuatan luar biasa yang sedang tumbuh. Kamu tidak terlihat lemah karena menangis. Kamu justru sedang membersihkan jiwamu agar lebih siap melangkah lagi. Ketika satu pintu tertutup, jangan hanya menatapnya lama-lama. Dunia ini luas. Masih banyak pintu lain yang bisa terbuka. Tapi kamu harus mau bergerak. Harus mau mencoba kembali, walau takut. Ada keindahan dalam ketidaksempurnaan. Dalam goresan luka, dalam cacat yang tak terlihat. Justru disitulah kemanusiaan kita tumbuh. Disitulah empati dan kebijaksanaan dilahirkan. Tidak semua orang akan menghargai kebaikanmu. Tapi jangan biarkan itu mengubah siapa kamu. Karena kamu tidak melakukan kebaikan untuk dipuji, tapi karena kamu tahu itu benar untuk dilakukan. Kita tumbuh dari rasa sakit yang pernah kita alami. Dari penolakan yang dulu membuat kita menangis. Dari keheningan yang dulu terasa menyesakkan. Semua itu membentukmu menjadi pribadi yang lebih kokoh hari ini. Kadang kamu harus kehilangan semuanya dulu untuk menyadari bahwa dirimu sendiri adalah harta yang tak ternilai. Bahwa yang terpenting bukan siapa yang bersamamu, tapi bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Jangan iri dengan perjalanan orang lain. Kamu tidak tahu apa yang mereka korbankan untuk sampai di titik itu. Fokuslah pada jalanmu sendiri, karena kisahmu punya nilai yang tak bisa dibandingkan dengan siapapun. Satu langkah kecil hari ini, walau terasa tak berarti, bisa jadi pondasi besar untuk masa depanmu. Teruslah bergerak, meski lambat. Jangan menunggu motivasi datang. Kadang tindakan justru yang memunculkan semangat. Dalam hidup, kadang kita harus belajar berjalan tanpa arah yang jelas. Tapi bukan berarti kita tersesat. Bisa jadi itu adalah momen untuk menata ulang prioritas, untuk mengenali arah hati yang sebenarnya. Jangan terlalu lama menyimpan dendam. Dendam hanya membakar perasaanmu sendiri, bukan orang yang menyakitimu. Maafkan bukan karena mereka layak, tapi karena kamu pantas untuk hidup dengan damai. Kamu boleh kecewa. Kamu boleh merasa hancur. Tapi jangan pernah percaya bahwa kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Karena dalam reruntuhan, benih kehidupan baru bisa tumbuh dengan lebih kuat. Hidup tidak memberi semua jawaban sekaligus. Kadang kamu harus sabar menunggu potongan demi potongan untuk membentuk gambaran besar. Dan ketika semua mulai menyatu, kamu akan bersyukur atas setiap bagian yang dulu menyakitkan. Tidak semua kesepian adalah hal buruk. Dalam kesepian, kamu bisa berdialog lebih jujur dengan dirimu sendiri. Kamu bisa menemukan hal-hal yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia luar. Jangan habiskan hidupmu untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu cukup. Cukup berharga, cukup kuat, dan cukup layak untuk dicintai apa adanya. Hidup tidak selalu menawarkan jawaban yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memberi apa yang kita butuhkan. Bahkan saat kita tidak memintanya. Bahkan saat kita tidak menyadarinya.
Kadang yang kamu butuhkan bukan perubahan besar, tapi keberanian untuk memulai dari hal kecil. Merapikan tempat tidur. Tersenyum saat bangun. Menuliskan satu kalimat syukur di buku harianmu. Hidupmu tidak sia-sia. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi setiap langkah yang kamu ambil sedang menciptakan jejak yang suatu hari akan kamu syukuri dengan air mata haru. Jika kamu lelah, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengisi ulang. Karena perjalanan panjang butuh energi yang tidak hanya datang dari kekuatan fisik, tapi juga dari ketenangan jiwa. Jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan sampai kamu lupa bahwa hari ini pun penting. Hari ini adalah tempat di mana masa depan sedang dibangun. Maka hargai detik ini dengan sepenuh hati. Ada kalanya kamu harus berhenti mencari jawaban di luar sana, dan mulai bertanya ke dalam. Apa yang benar-benar membuatmu bahagia? Apa yang benar-benar kamu butuhkan? Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kedamaian. Terkadang kamu merasa dunia tidak adil. Dan memang, dunia tidak selalu adil. Tapi kamu bisa memilih untuk tetap adil kepada dirimu sendiri. Jangan jadi musuh bagi dirimu sendiri hanya karena dunia tidak berpihak. Masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat kamu pernah lewat. Jangan biarkan kesalahan kemarin membatasi langkahmu hari ini. Kamu punya hak penuh untuk memperbaiki, membangun, dan tumbuh. Setiap orang datang ke hidupmu membawa pesan. Ada yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk pergi. Tapi semua membawa makna, semua meninggalkan jejak. Belajarlah dari itu, bukan hanya meratapinya. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Bahagia bukan hadiah dari kesempurnaan, tapi sikap yang bisa kamu pilih bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Kamu tidak harus jadi kuat setiap saat. Ada hari di mana kamu boleh lemah, boleh rapuh. Tapi pastikan kamu tidak menetap di sana terlalu lama. Karena dunia masih menunggumu berdiri lagi. Hidup tidak pernah menjanjikan bahwa semuanya akan mudah. Tapi ia menjanjikan bahwa mereka yang bertahan, mereka yang tidak menyerah, akan menemukan makna yang lebih besar dari sekadar pencapaian. Jika kamu merasa tidak dipahami, tidak apa-apa. Kamu tidak harus dimengerti semua orang. Cukup satu atau dua orang yang benar-benar tahu isi hatimu, itu lebih dari cukup. Kadang kita terlalu sering membandingkan cerita kita dengan milik orang lain, sampai lupa bahwa setiap buku punya babnya masing-masing. Jangan paksakan dirimu menyamai bab orang lain yang ceritanya berbeda. Kamu tidak harus selalu tahu kemana hidup akan membawamu. Yang penting, kamu melangkah dengan niat baik dan hati yang bersih. Karena arah terbaik kadang ditemukan saat kamu sedang berjalan. Luka tidak selalu harus hilang agar kamu bisa bahagia. Terkadang, kamu bisa tetap tersenyum meski lukanya belum benar-benar sembuh. Karena kamu belajar menerima, bukan menolak kenyataan. Hidup bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa merasakan. Tentang seberapa banyak kamu bisa memberi, meski dirimu sendiri pun masih belajar untuk sembuh. Jangan abaikan hal-hal kecil yang membuatmu bahagia. Tawa seorang teman. Hembusan angin sore. Aroma kopi hangat. Momen kecil ini, ketika dikumpulkan, bisa jadi fondasi kebahagiaan besar dalam hidupmu. Ketika semua terasa gelap, ingatlah bahwa mata kita butuh gelap untuk bisa melihat bintang. Dalam kegelapan, justru keindahan tersembunyi mulai tampak. Maka bersabarlah. Cahaya akan datang. Dan jika kamu merasa tidak ada yang peduli, ingatlah satu hal, Tuhan selalu tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu berkata-kata. Bahkan saat kamu sendiri tak tahu harus bagaimana. Teruslah hidup. Teruslah bernapas. Karena hidup ini, meski tak selalu mudah, tetap penuh harapan. Dan selama masih ada harapan, selalu ada kemungkinan untuk semuanya berubah menjadi lebih baik.